Al-Quran itu adalah buku yang ditulis oleh orang yang tinggal di dalam gurun. Oh pasti banyak kesalahan, pasti ketinggalan zaman, gitu kan? Wah ditantangin nih gue, ya kan? Kan secara nggak langsung ayat 2 Al-Baqarah, ayat kedua Al-Baqarah ini ngasih tahu. Bincang santai, Bapak-bapak, bincang santai, bapak-bapak, bisa pak, bisa dong. bincang santai, Bapak-bapak, bincang santai, bapak-bapak, bisa pak, bisa dong. Nah, dari situ, dari tentang tantangan mencari kesalahan dari Al-Quran itu, Dr. Gary Miller mulai penasaran. Wah, kok ada gitu kan? Dia kan bilang sebuah buku yang menantang pembacanya suruh cari kesalahan buku ini. Oh my God. Mulai ada yang meneliti dan sampailah ke surat Al-Lahab. Tahu ya? Tahu. Bercanda tahu kan? Tabat siada Iya, bukan makan ya. sekali. Aduh, nama Fika ini. Iya. Ayo, lanjut. Iya. Aduh. Alhab. Alahab, bukan. Di surat Al-Lahab itu tentang apa tuh? Tentang paman Nabi Abu Lahab Nabi Abu Lahab yang kafir, yang kafir. yang nggak mau beriman kepada ponakannya. Isinya tentang apa? Tentang vonis. Meramalkan bahwa si Meramalkan. Abu Lahab ini akan mati dalam keadaan kafir. Kafir. Ya. Yang dipastikan masuk neraka bersama istrinya. Nah, apa yang bikin Dr. Miller tuh kayak bagus banget ini. Ternyata turunnya surat Al-Lahab itu di masa-masa awal kenabian. Di masa-masa awal turun tuh, vonis itu turun ke Abu Lahab. Tabat siada Abu Lahab sampai selesai, vonis tentang Abu Lahab udah pasti masuk neraka lah ibaratnya. Nah, dan Abu Lahab itu masih hidup 10 tahun kemudian. Pas hidup tuh ya. Hidup setelah divonis seperti itu, masih hidup 10 tahun kemudian, dan kegiatannya apa? Memusuhi Nabi Muhammad selama 10 tahun. Dia berusaha, habis tenaga, pikiran, iya, duit, uang, pasukan, followers itu dia kerahin buat ngancurin Nabi Muhammad ponakannya sendiri. Nah, Dr. Gary Miller nih, si Bang Gary ini berasumsi, padahal Al-Quran kan udah menantang kan, cari kesalahan Al-Quran dimanapun cari. Nah, padahal Abu Lahab ini bisa loh dia nyari bikin Al-Quran itu jadi salah, Pura-pura kayak gitu ya. iya bener. Gimana caranya? Dalam waktu 10 tahun dia berpura-pura syahadat sekali aja, Terus dia rusakin itu kan cerita-cerita yang dari Al-Quran itu. iya, itu kan langsung merusak surat Al-Lahab. Karena kan di Al-Lahab itu divonis kalau Abu Lahab udah nggak akan Masuk Islam. udah nggak akan beriman, ya kan, pasti di neraka, ya kan. Tapi selama 10 tahun Abu Lahab nggak pernah kepikiran. Kenapa? sama sekali. Karena psikologisnya, hatinya udah ditutup sama Allah. Jadi kalau kata Bang Gary ini nggak mungkin yang bikin manusia. Kalau yang bikin manusia, orang yang di judge tadi pasti akan ke-trigger lah. Ya itu tuh ibaratnya tuh solusi gampang tuh, daripada lu ngeluarin duit, tenaga, capek hati, capek pikir dan segala macam. Tapi karena udah ditutup dengan ego, ya kan, dengan ego ditutup sama Allah, 10 tahun sampai Abu Lahab meninggal, Abu Lahab sama sekali gak syahadat, bahkan untuk berpura-pura syahadat untuk menghancurkan kebenaran surat Al-Lahab. Padahal bisa aja ya dia ketemu Abu Jahal, Abu Sufyan, Sumail dan yang lainnya kan, ini ada surat nih, ngeledek gua masuk neraka. Ya udah kita bikin ini yuk, bikin tipu daya misalnya. Rusak skenario-nya. Ya, saya syahadat nih misalnya. Ya. Iya kan? Gua kasih tahu ke orang-orang yang lain
bahwa saya itu masuk Islam. Betul. Ini membuktikan bahwa itu Suratnya salah. Dan menghancurkan Nabi Muhammad. Padahal kalau kayak gitu otomatis tuh kayak Rasul ternyata ini buatan Rasul, buktinya tuh pamannya jadinya masuk Islam. Iya. Padahal katanya divonis, gimana sih? Nah, tapi Allah gak pernah sama sekali dari situ. Bang Gary ini kayak Kenapa masyarakat Mekah waktu itu pasti percaya, kenapa? Pamannya. Iya. Coba ingat, pamannya. orang paling ibarat paling dekat, Paling dekat. tanda kutip ya satu rumah lah ibaratnya Iya. kan. Nah, kayak gitu. Itu baru yang keberapa keajaibannya pertama. Ada lagi, Apa tuh? mulai ketemu lagi tuh dokter Gary Miller mulai merambah ke psikologisnya Nabi. Dia mencoba pakai POV. Kalau misalkan penulis membuat sebuah buku atau tulisan itu dan dia rasa itu tulisannya luar biasa bagus, maka ya apa sih yang dilakuin? Ya pasti dia akan berterima kasih terhadap perjuangannya dia. Menceritakan tentang dirinya. Iya, terus siapa yang menolong dia, biasanya kan istrinya, Iya. anaknya, Keluarganya. Siapa sih yang mau kita cantumin tuh Iya, keluarganya? biasanya gitu. Ya kan, deskripsi ada kan nama-nama orang spesial gitu kan ya. Tersayang gitu. Tersayang, Di biasanya. deskripsi kan, Iya. terima kasih supportnya sayang. Iya. Yang dimulai dari Kalau enggak orang tuanya gitu ya. Iya. Terima kasih ayah bunda yang sudah mensupport. Mami papi. Kan Pak Chandra ngebimbing, dikir ada nggak ya kayak gitu? Iya, Tahun lalu ada. Iya. Saya tulis ilmiah Iya, itu ada. terima kasih kepada orang tuanya. orang tuanya, Oh. teman-temannya, terus pembimbingnya, ada. Nah, di Al-Quran Dokter Gary Miller tuh meneliti sampai ketemu surat Maryam. Nah, kenapa? Dia takjub. Di seluruh surat yang ada di Al-Quran itu nggak ada sama sekali nama orang-orang tersayang Nabi yang jadi surat. Ntar dulu, seperti kelas Khadijah, Heeh. Aisyah, Fatimah, Hafsah, nggak ada kan? Oh, enggak ya. Pasti pakai namanya Maryam. Iya, nggak ada. Nah, di situ sama sekali nggak ada. Abdul nggak ada, anak pun nggak ada namanya Fatimah. Padahal itu kan orang-orang spesialnya Nabi. Kata Bang Gary ini, kalau seseorang bikin makarya, otomatis dia akan mencantumkan nama-nama secara psikologis ya, mencantumkan nama-nama yang dia sayang dan dia anggap berharga. Tapi di Al-Quran itu nggak ada sama sekali. Cari Siti deh. yang berpengaruh ya kan dalam kehidupan. Bahkan sahabatnya kayak Abu Bakar, Umar, itu nggak ada ya. Iya nggak ada loh. Yang ada malah nama Maryam. Maryam. Siapa Maryam? Ibunya Nabi Isa. Ibu Nabi Isa. Kayak itu tuh bikin Padahal kalau misalkan Rasul kalau buatan emang Quran itu buatan Rasul gitu ya. Secara psikologis Ya kan Maryam siapa sih emang kenal gitu ya. Ya, kenal. Kan udah dari dulu ya udah Maryam Biasa aja mak gue ya kan. Iya, kenapa nggak Jenab gitu ya? Maimunah. Iya. Kayak- Iya, makanya. maksudnya kalau misalkan emang Nabi yang bikin dan Nabi sifatnya seperti manusia biasa, misalnya manusia biasa, ada nama Maryam, nggak kenal ganti aja deh sama Aminah, bisa gitu. Bisa. Tapi karena Nabi itu Atau siti-siti yang lain ya. Siti Humayro gitu. Atau Siti Nurlela. itu lima tokoh wanita Islam yang paling berpengaruh Di dunia. Di Instagram tadi. Iya. Siapa aja yang Siti Fatimah, apa lagi? Siti Hafsah, Siti ya, Siti Aisyah. Siti itu sudah Iya. Masya Allah. Tapi nama Khadijah ada, Aisyah ada, Fatimah ada, Nurlela juga ada. Di mana? Bisa dong kali. Cuma nggak dijadiin nama kelas. Tahun depan. Nah itu, jadi itu takjub, bikin Betul. Bang Gary itu takjub itu. Kayak, ini kalau orang biasa yang bikin, ini nggak mungkin. Tapi karena Nabi itu Nabi yang tugasnya menyampaikan dan amanah ya, tapi sifatan itu amanah ya, tugasnya menyampaikan, dan Nabi akan menyampaikan apa yang diberikan, nggak ada diubah-ubah sedikit pun. Beda kalau misalnya kayak Pak Chandra Jumawa ya kan. Hmm. Pasti udah semua keluarganya Oh, iya dong. kan.
kan? Merendah untuk mengganggu. Nah terus ada yang lucu lagi. apa tuh Pak? Kan kalau zaman dulu tuh Nabi itu selalu dikaitkan dengan apa? Dengan setan kan. Kayak dia mah ditolong sama setannya tuh. Oh iya, jadi tahu semuanya tuh gitu ya. Nah, Dr. Gary Miller itu mengaitkan ini dia ke budaya nih. Tadi yang pertama kemana? Ke sisi karya Psikologis. ilmiah. Ke karya ilmiah dulu. Oh, iya. Yang Allah apa? Sisi sejarah. Iya. Sejarah yang 10 tahun itu, terus sisi psikologis penulis, habis itu sisi budaya masyarakat. Bukan sisi milik Kitty. Bukan CCTV. Ayo bagus. Sisi malakama. Wah, Isi Mama Raja. Aduh agak. Si manis jembatan Ancol. Si tidur Laila lagi. Aduh, lucu banget. Izin. Oh iya, jadi setan gimana tuh Pak? Nah, orang-orang Arab itu kan menganggap Nabi itu dibantu setan. Tapi Bang Gary ini melihat di Al-Quran itu banyak ayat yang minta perlindungan kepada Setan. kepada Allah. Berlindung kepada Allah dari setan gitu. Udah jam berapa ini? Agak lapar ya. Rara, minta perlindungan kepada Allah dari godaan setan. Ingat. Kalau Al Quran fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Ya salah satu itu. Nah, kata nggak ada sama sekali kalau misalkan emang itu dibuat sama setan misalkan ya Al-Quran itu, kok ada pembuat yang mengancam dirinya sendiri, ya kan, dan meminta perlindungan kepada musuh bebuyutannya. Ya, musuh bebuyutan setan itu Allah Subhanahu Wa Taala kan, ibaratnya Allah kan mengutus setan, jadi setan menganggap manusia dan Allah itu adalah musuh. Ya kali setan dalam tanda kutip kitab yang dia bikin malah menulis mintalah perlindungan dari Allah untuk tidak tergoda olehku. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal sama sekali. Kayak misalnya Pak Chandra bikin tips apa Pak? Tips olahraga, tapi misal Pak Chandra bikin gerakan baru, misalkan begini atau apa, tapi Pak Chandra ngasih tahu juga gerakan ini tuh bisa bikin tangan bagian sini cedera loh. Nggak mungkin kan? Pasti itu ada yang lainnya, ada entitas lain. Atau misalnya lebih baik cari guru olahraga baru. Bukan lagi dicari ya. Iya, nggak mungkin kan menyarankan sesuatu yang menjerumuskan diri sendiri. Mas mau ngelamar ke Sinar Mas kan nggak mungkin. Siapa? Oh. Nah, ngomong-ngomong sinar ini ada yang unik juga nih. Apa tuh? Sekarang secara kebahasaan. Oh iya. Soal matahari sama bulan. Matahari sama bulan. Nah, jadi di zaman dulu ke Syams dan apa? Qamar. Nah, tapi ada bahasa lainnya. Ada kata-kata lain. Nah, di zaman dulu kan orang itu taunya matahari dan bulan ini masuknya sains nih. Iya. Matahari dan bulan minggirin dulu apa, Bang? Minggirin. Ada kos kaki siapa itu? Kos kaki itu. Izin. Gak masuk Pak. Gede banget kayak Nah, Oke. Ya udah saya pakai. Dingin. ya udah lanjut sambil pakai. Sambil pakai. Matahari dan bulan. Jadi orang zaman itu, zaman Nabi dan masih beberapa tahun ke depan ya sampai nanti ditemukan sains terbaru, itu tahunya matahari dan bulan itu memancarkan cahaya Oke. sendiri. Sama-sama gitu ya, dua-duanya Ya. sama lah, nggak ada bedanya Ya, gitu. sama-sama memancarkan cahaya sendiri. Dan baru ditemukan di abad-abad sekarang kalau misalkan ternyata matahari iya benar ininya cahaya sendiri, sementara bulan itu memantulkan cahaya matahari kan.
fakta itu. Dan ternyata di Al-Quran juga disebutkan kalau misalkan ada di salah satu ayat matahari itu disebut siroja yang artinya pelita, dan kami tahu surat An-Naba kalau misalkan matahari kami menciptakan pelita yang menyala di atas sana. Sifat pelita itu gimana? Nyala sendiri. Nyala sendiri kan, dan menyebarkan cahaya. Sementara si bulan disebutkan nur atau cahaya. Ya, sifatnya itu memantul. Memantulkan cahaya. Dari segi bahasa aja, Al-Quran tuh udah ngejawab sains zaman sekarang tentang ya matahari itu iya punya energi sendiri untuk mengeluarkan cahaya, sementara bulan itu nggak ada, tapi sifatnya memantulkan cahaya. Nah itu pula yang bikin ini makin diteliti, kata Bang Gary, makin diteliti kok makin bener. Dan akhirnya kalau kita teliti lebih banyak mah masih banyak banget yang harus dibahas.